Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar dengan NIM C1B0180004. Pada mata kuliah Ekonomi Manajerial, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Di sini ruang lingkup ekonomi manajerial terbagi menjadi 4 bagian, yaitu definisi ekonomi manajerial, ruang lingkup manajerial ekonomik, peranan dan tujuan manajerial ekonomik, dan contoh penerapan dari ekonomi manajerial. Definisi manajerial ekonomi. Secara singkat, definisi ekonomi manajerial adalah penerapan teori ekonomi dan bisnis, serta seperangkat analisis ilmu pengambilan keputusan, di mana manajerial ekonomik berhubungan dengan area fungsional ilmu administrasi bisnis yang meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan juga produksi. Ruang lingkup manajerial ekonomik terbagi menjadi 4, yaitu teori ekonomi, pengambilan keputusan, ilmu keputusan, dan ilmu administrasi bisnis. Teori ekonomi. Adanya teori ekonomi dapat menjadi pedoman dalam proses pengambilan keputusan, di mana teori ekonomi sendiri terdiri dari teori ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro termasuk serangkaian teori tentang pengambilan keputusan berdasarkan tingkah laku ekonomis, seperti pemilik sumber daya, sistem perdagangan bebas, dan konsumen individu. Sedangkan ekonomi makro membahas mengenai sistem pengambilan keputusan berdasarkan output, pendapatan, investasi, konsumsi, lapangan pekerjaan, dan agregat ekonomi. Pengambilan keputusan. Prinsip manajerial ekonomik berdasarkan pada alokasi terhadap sumber-sumber daya yang langka, seperti prinsip man, money, material, dan method. Peranan ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan manajerial harus menerapkan teori dan metode ekonomi. Lalu keduanya dikolaborasikan dengan alat-alat dan teknik analisis ekonomi untuk pemecahan masalah manajerial secara optimal. Ilmu keputusan. Matematika dan ekonometri atau statistik dapat dijadikan sebagai model keputusan yang bertujuan untuk menentukan langkah optimal perusahaan atau bisnis untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pada ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi dalam bisnis bisa menjadi latar belakang teori dalam pengambilan keputusan, termasuk diantaranya keuangan, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, serta manajemen produksi. Fungsi dan tujuan pada ekonomi manajerial. Alat evaluasi. Dijadikan sebagai alat evaluasi jika terjadi pergantian manajer baru. Menyelesaikan masalah kemajuan ekonomi akan menimbulkan pembaharuan di mana posisi manajerial sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan. Pada fungsi mengatur keuangan, manajerial penting dalam melihat biaya apa saja yang penting dan tidak penting agar terhindar dari yang namanya defisit. Pada fungsi mengetahui lingkungan, industri, perusahaan, dan perekonomian, ekonomi manajerial juga berperan dalam aktivitas analisis lingkungan, industri, perusahaan, maupun perekonomian. Analisis lingkungan ini penting untuk dilakukan agar mengetahui keadaan konsumen, pemasok, dan juga kompetitor. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan analisis lingkungan, di mana produk mereka akan dikeluarkan. Analisis lingkungan ini sangat diperlukan dalam tahap pengambilan keputusan. Dan dari sinilah nantinya perusahaan menghasilkan keputusan bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Fungsi dan tujuan yang terakhir yaitu mendapatkan keuntungan perusahaan, di mana tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan, sehingga dengan adanya strategi managerial economics diharapkan dapat menganalisis hal-hal yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Di sini saya akan memberikan contoh pada ekonomi manajerial.
Salah satu contoh pelaksanaannya bisa kita lihat pada kegiatan di rumah sakit yang melakukan aktivitas merawat pasien. Sebuah rumah sakit tentunya harus memiliki informasi yang akurat tentang jumlah pasien yang bisa ditangani setiap harinya. Fungsi yang kedua yaitu selain itu rumah sakit juga harus memiliki standar prosedur bagaimana dokter, perawat, dan para pekerja di rumah sakit tersebut dapat bekerja secara berkesinambungan dan bergantian dalam kurun waktu tertentu. Tentunya untuk mendapatkan kinerja yang optimal harus diawali dengan keputusan yang tepat mengenai standar prosedur kerja. Dengan begitu, potensi terjadinya kesalahan dan kekurangan dapat diminimalisir. Baiklah, itulah penjelasan mengenai ekonomi manajerial. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.